Pemirsa, setiap orang tua pasti ingin melindungi anaknya dari predator. Hal tersebut karena siapapun bisa menjadi seorang penganiaya anak atau pedofil. Orang tua perlu mengetahui dan mempelajari sifat dan situasi lingkungan. Dan pemirsa, berikut sejumlah langkah mengidentifikasi pedofil. Ya, saya akan langsung ke Mbak Linda. Tadi Anda menyebutkan bahwa Kementerian PPA hanya ada di lini koordinasi saja, belum ada ataupun ya belum banyak langkah-langkah real yang akhirnya secara efek bisa dirasakan untuk meredus jumlah kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Apa yang harus dilakukan supaya memang secara fungsi ini akan lebih revitalize, Mbak Linda? Ya, yang utama adalah segera merubah tadi dari Kementerian Koordinasi menjadi kementerian yang utuh seperti Kementerian Sosial. Namun kan kalau Kementerian Sosial itu bermain pada hilir, sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kita harapkan bermain di hulu, banyak untuk pencegahan. Mengapa? Pencegahan ini sebagai proteksi dari anak-anak kita. Kita ketahui tentang kekerasan seksual, kejahatan seksual itu sangat banyak ada di mana-mana, dan itu sudah dari 15 tahun yang lalu. Dan ternyata meledaknya pada tahun kemarin pada saat ada salah satu di sekolah internasional maupun kita yang masih ingat Emon, itu jumlahnya 162 anak. Kita tahu mengapa kekerasan dan kejahatan seksual ini makin hari makin bertambah banyak, itu banyak sekali variabel-variabelnya. Salah satu variabel tadi sudah diungkapkan Pak Erlangga, keluarga tidak bisa membangun komunikasi yang baik, anak-anak tidak terbiasa untuk mencurahkan perasaan dia ataupun dia sedang bermain dengan siapa, ya, komunikasi yang hangat itu tidak tercipta dalam keluarga. Namun sekali lagi sebenarnya akibat juga memang orang tua kita tidak mempunyai pemahaman itu, gitu. Karena orang tua kita berpikir yang penting saya udah kasih makan, saya kasih sekolah, cukup. That's all. Artinya harus ada skill lain yang harus dikuasai oleh orang tua. Betul. Nah, sekarang gitu ya. Itu adalah tugas pokok dari negara. Negara wajib hadir pada saat yang seperti itu. Dalam bentuk apa? Program seperti apa misalnya? Program pencegahan yang utuh, kalau boleh di sini saya katakan seperti yang kemarin-kemarin kami lakukan bersama banyak komunitas, termasuk kita sangat apresiasi, kita benar-benar kasih reward kepada Polres Jakarta Utara yang pada saat 1 bulan setengah yang lalu terjadi kekerasan seksual, kita bersama-sama dengan Kemsos, KPPA, P2TP2A, kita mapping ya bersama LSM juga, kira-kira apa sih penyebab dari kok anak-anak kita ini puluhan anak-anak mendapatkan kekerasan seksual. Ternyata salah satu akarnya adalah memang orang tua tidak punya pemahaman itu. Di mana saja, Mbak, sosialisasinya? Sasarannya? Sasarannya itu adalah di, maaf ya, ekonomi sederhana, yang rumahnya memang padat penduduk, yang memang mereka hanya petakan-petakan saja, dan di situ juga banyak memang anak-anak dari anak sekolah maupun remaja. Nah, dibungkus dengan sangat luar biasa, kita semua turun ya, dari Pak Kapolresnya, dari ada pejabat negara seperti Ibu Mensos kemarin waktu itu, ada seorang pemerhati anak Kak Seto bersama kami turun ke lapangan, termasuk kayak kemarin setiap hari Sabtu itu bersepeda dulu awalnya, terus melakukan penyuluhan dengan yang sangat ringan,
Karena mohon maaf, mereka itu secara pengetahuannya sangat minim. Sehingga kalau kita balut dengan suatu seminar yang mewah, gak akan nyambung. Tapi dengan lokal tradisional mereka, kita sama-sama sarapan pagi, ya. Kita ada RW setempat, ada tokoh agama setempat, kita penyuluhan, dan yang paling utama adalah melalui media. Jadi kita berikan flyer, kita berikan buku, dan buku itu supaya mau dibaca oleh masyarakat kita, itu dengan diiming-iming. 1 bulan lagi kami akan datang, dan kalian punya dapat tiket ini. Contoh misalnya 2 liter minyak. Iya, program-program seperti itu yang memang diharapkan gitu ya. Dan tapi kan nggak mungkin kemudian akhirnya setiap Sabtu, setiap Minggu, setiap hari libur harus berkunjung ke titik-titik yang dirasa kumuh, misalnya keluarga tidak mampu misalnya. Pak, bisa nggak sih sebenarnya kita memanfaatkan satuan-satuan terkecil misalnya dari RT, dari RW? Ya, memang ini pendekatannya ada 2 di dalam melakukan pencegahan atau melakukan peredaman, ya, untuk mengantisipasi tindakan-tindakan itu. Pertama pendekatan mikro, dan yang kedua pendekatan makro. Tadi pendekatan yang dilakukan oleh keluarga, oleh komunitas, yang itu kan sifatnya mikro. Tapi sebenarnya tidak kalah penting, dan ini sangat berpengaruh, adalah kebijakan pemerintah. Membangun sistem infrastruktur yang dibangun itu infrastruktur yang harus lengkap, komplit. Oke, ya pada level keluarga, misalnya orang tua segala macam sudah mulai terjadi pemahaman dan kemudian kesadaran yang meningkat. Tapi kalau pemerintah tidak memfasilitasi yang bagus, tempat bermain yang bagus, ya, di situ ada psikolognya, di situ ada pekerja sosialnya, di situ mungkin ada tokoh spiritualnya, ya, yang mengajarkan, mensosialisasikan tentang nilai-nilai. Ya, kalau bicara soal anak-anak sendiri, Mbak Linda, ya dibandingkan dengan korban-korban kekerasan seksual yang usianya lebih dewasa lah ya, dilihat dari karakter, ya terlihat sangat lugu dan lain sebagainya, ini menjadikan anak-anak menjadi sasaran empuk untuk kasus-kasus pelecehan seksual seperti ini ya. Ini kemudian bisa menjadi salah satu alasan nggak kenapa akhirnya kasus pelecehan anak setiap tahun akhirnya terus meningkat? Iya, pasti sekali. Nah, sebelum ke sana saya mau menambahkan saja dari Pak Erlangga tadi bahwa 4 hari yang lalu dari Kementerian Sosial itu sudah melaunching indikator tentang bagaimana tadi yang sesuai dengan perlindungan anak semacam itu. Jadi kayak misalnya taman bermain yang ramah anak itu seperti apa. Nah, itu difasilitasi sama Kementerian Sosial, termasuk juga memaksimalkan kinerja dari Peksos itu sendiri. Dan kita berharap kita sudah ada sistem perlindungan anak. Yang paling penting kan memang itu, regulasi, sistemnya ada. Tapi dimaksimalkan, dioptimalkan dengan tadi koordinasi yang jelas ya antar kementerian dan lembaga. Nah, masuk ke tadi, mengapa anak menjadi sasaran? Karena anak adalah salah satu tiga ya, yang memang sangat rentan. Karena kan salah satu yang lain adalah perempuan. Mengapa sangat rentan? Karena dia dengan struktur karakteristiknya, cara berpikirnya juga masih dangkal. Memang secara organnya juga belum sempurna, ya. Ditambah lagi juga anak-anak ini kan memang mudah teriming-imingi, mudah ditipu muslihat, mudah untuk semua diajak kompromi, dikasih hadiah aja udah cukup. Ya kan, itu yang sangat dimungkinkan mengapa baik anak balita, batita sampai anak remaja itu bisa. Contoh misalnya di Kelapa Gading. Berbeda dengan yang di Emon dan di Kalideres. Anak usia mendapatkan kekerasan seksual itu anak sekolah SD. Tapi kalau di Kelapa Gading itu rata-rata anak SMP, remaja. Ya. Tapi modus dan polanya sama persis. Dengan membangun komunitas. Contoh misalnya seperti di Kelapa Gading futsal. Di Kalideres dia membangun komunitas yang kita tahu geng seperti itu. Seperti Emon pun juga membangun komunitas berenang bareng, bermain bareng dan sebagainya. Nah, sebenarnya ciri-ciri semacam itu juga seperti Pak Erlangga katakan, ya memang harus dicurigai. Walaupun mungkin kita juga jangan terlalu parno juga. Tapi dengan adanya misalnya pekerja sosial ya, ada di setiap titik, paling tidak ada di kelurahan semacam itu, dan difasilitasi tadi anak-anak kita dengan ruang publik yang memang diperuntukkan buat anak ya. Karena sebenarnya itu semua memang peran negara di situ. Pak Erlangga tadi bicara soal infrastruktur, tentunya ada juga penegakan hukum di dalamnya gitu ya. Ada wacana terkait dengan
kebiri dari si pelaku ini sendiri. Sejauh mana ini akhirnya juga mungkin bisa jadi satu hukuman yang bisa memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku pedofilia lainnya. Ya, ini ada hal yang harus dicermati. Yang terkait soal infrastruktur. Yang kedua soal suprastruktur. Infrastruktur itu adalah fasilitasi yang harus dikembangkan, diberikan oleh pemerintah. Termasuk soal infrastruktur hukum. Ya, infrastruktur hukum itu yang harus dibangun oleh pemerintah. Itu soal sarana-sarana hukum. Yang ada misalnya hukum materialnya cukup enggak untuk memberikan sanksi. Yang kedua hukum formilnya seperti apa yang kemudian akhirnya memudahkan. Ya, kalau sekarang kan kalau ada hal yang mencurigakan kemudian itu dilaporkan kan gitu ya. Jadi itu kan sifatnya kalau sudah terjadi peristiwa kejahatan ya maka itu kemudian bisa menjadi sebuah delik biasa bukan delik aduan. Nah, ini yang harus betul-betul ada pandangan atau infrastruktur hukum yang harus disiapkan oleh pemerintah. Hukuman kebiri sendiri akan menimbulkan efek jera kah? Pengebirian itu apakah itu menjadi sebuah sarana hukum yang bisa mereduksi ya kejahatan kekerasan, itu juga perlu sebuah analisa, sebuah riset dulu saya kira memang. Karena tidak serta-merta bahwa ini harus diberikan sanksi yang keras sama sekali. Apakah dengan memberikan sanksi yang sangat keras apakah itu bisa mereduksi tindakan kejahatan? Belum tentu juga karena banyak kasus-kasus. Tapi Anda sebagai kriminolog akan mengusulkan ini nggak Pak, kebiri kimia? Kalau saya sih cenderung memang memberikan dia trauma dan traumanya trauma abadi. Ya. Itu setiap orang kan berbeda-beda. Ya, nah, itu yang makanya perlu ada sebuah penelitian apa yang akhirnya menyebabkan bahwa itu trauma. Memang ada namanya dalam hukum kita itu harus hukum yang retributif, tidak pada hukum restitutif. Nah, untuk hal yang sifatnya sangat keras terhadap kekerasan fisik, memang perlu ada hukum retributif. Mbak Erlinda, ya. Saya ke Mbak Erlinda dulu ya. 9 negara sudah memberlakukan hukuman kebiri ini. Indonesia, Indonesia bisa nggak sih menerapkan hukuman itu? Ada Korea Selatan, ada Turki, tapi apakah itu sangat efektif untuk meredam kekerasan seksual? Kalau di negara maju dan di negara yang 9 tadi memang sangat efektif. Karena penelitian di sana, kita tahu dari tahun 71 sudah ada penelitian itu. Itu sangat efektif sekali. Tapi sekali lagi, karakteristik negara maju dan negara berkembang itu kan berbeda. Tapi saya yakin itu bisa dilakukan di Indonesia. Tapi sejauh mana efektifnya nanti ya pasti kita akan lakukan satu telah kajian ya. Tapi sekali lagi, kalau kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengapa tidak untuk melakukan satu hal-hal yang memang ya kita cobakan dulu semacam itu. Dari yang pasti landasan secara yuridisnya itu dibangun. Kalaupun misalnya tidak ada landasan yuridis, berarti siapa yang berperan di sana? MAK atau siapa? Misalnya dengan Perma, dengan SEMA atau apa? Yang pasti yang memahami itu adalah orang hukum. Gitu. Tapi sekali lagi, saya sangat yakin sekali bahwa memberikan hukuman yang melalui baik tadi pidana maupun sosial itu sangat efektif. Contoh misalnya, apabila diberikan, misalnya nanti ada landasan yuridisnya ya, bahwa setiap pelaku tindakan kekerasan atau kejahatan seksual ini sudah divonis ya di pengadilan bahwa dia mendapatkan 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara seperti itu, dia dipublish siapa dia, profilnya itu dipublish. Karena kalau menurut kami itu sesuatu yang efektif dan memang ada sanksi sosial juga ya. Tapi paling tidak memberikan protektif pada masyarakat. Baik. Kita masih punya waktu untuk membahas hal lain terkait dengan hal ini. Usai jeda kami akan kembali.